Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nera Anayanti dengan NIM C1C021014 dari kelas R9 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baik, untuk materi pertama yaitu proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada definisi pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan merupakan proses yang selalu berada dan dijalani oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat. Keputusan dapat dibuat oleh individu, kelompok individu, organisasi, atau dapat pula keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Keputusan itu dibuat dengan satu tujuan yang dicapai. Dalam pengertian yang sangat populer, mengambil atau membuat suatu keputusan berarti memilih satu dari sekian banyak alternatif. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tindakan campur tangan di dalamnya dengan hasil yang berbeda. Proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah. Yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Dan yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Selanjutnya, motif kesadaran. Motif kesadaran menjadi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan. Yang pertama, keinginan terhadap kestabilan atau kepastian, dan yang kedua, keinginan terhadap kompleksitas dan keberagaman. Selanjutnya, jenis-jenis dari model proses. Yang pertama, model ekonomi. Model ekonomi tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi di antara beragam motif dan tujuan. Yang kedua, model sosial. Model ini adalah kebalikan dari model ekonomi yang ekstrim. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada kenyataannya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Yang ketiga ada model kepuasan Simon. Model ini adalah model yang lebih berguna dan praktis. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif, yang mana manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional karena mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Selanjutnya, pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama, perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Yang kedua, resolusi semu dari konflik. Yang ketiga, menghindari ketidakpastian. Yang keempat, pencarian masalah. Yang kelima, pembelajaran organisasi. Yang keenam, manusia para pengambil keputusan organisasional. Selanjutnya yang ketujuh, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Yang kedelapan, peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Yang kesembilan, fenomena pemikiran kelompok. Yang kesepuluh, fenomena pergeseran yang berisiko atau dampak diskusi kelompok. Yang kesebelas, kesatuan kelompok. Yang ke-12, pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Yang ke-13, yaitu kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan dan bawahan. Yang ke-14, pengaruh dasar kekuasaan. Dan yang ke-15, dampak dari tekanan waktu. Materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Proses pengambilan keputusan lebih lanjut lagi dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu-individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Bauman pada tahun 1984 mengungkapkan sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan serta data spesifik yang dipilih oleh para pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, peneliti membagi tugas analisis keuangan tersebut ke dalam tiga komponen. Yang pertama, pengujian informasi.
Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan keputusan itu yang harus dilaksanakan. Yang kedua yaitu integrasi pengamatan dan temuan. Pada konteks ini, integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan, baik berdasarkan hubungan sebab akibat atau berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Ketika mengintegrasikan pengamatan dan temuan, para pendatang baru menghubungkan pengamatan dan temuan yang menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak. Sebaliknya, para pakar menempatkan penekanan khusus pada kontradiksi yang potensial dalam pengamatan dan temuan sebagai alat untuk mendeteksi masalah yang mendasari. Yang ketiga, pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis. Materi selanjutnya yaitu peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Individu-individu dengan jenis kepribadian yang sama dapat memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Melalui hal yang sama, individu-individu dengan sikap dan keyakinan yang sangat berbeda dapat menunjukkan gaya kognitif yang sama. Dalam suatu situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi atau menambah dan juga mengurangi dampak dari informasi akuntansi. Selanjutnya, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi, para akuntan semakin tertarik untuk memahami peranan yang dimainkan oleh akuntansi dalam proses pengambilan keputusan dari seluruh organisasi. Secara definisi, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat mempengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau mempengaruhi semua kejadian atau tindakan setelah keputusan itu dibuat. Yang pertama, data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja aktual dari sasaran standar atau anggaran dan atau melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ketika informasi akuntansi digunakan sebagai alat pengenalan masalah, maka informasi tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan konsekuensi yang dapat dikuantifikasikan atas tindakan alternatif yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Yang kedua yaitu dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Tidak semua manajer menggunakan data akuntansi untuk menganalisis profitabilitas relatif. Bobot yang diberikan kepada informasi akuntansi dalam pilihan akhir sangat bervariasi. Hal itu bergantung pada sampai mana hal itu dipandang mengurangi ketidakpastian yang mengelilingi proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Tingkat pengaruh informasi akuntansi juga bervariasi berdasarkan jenis pengambil keputusan. Bruns pada tahun 1951 mengelompokkan para pengambil keputusan ke dalam tiga kelompok. Yang pertama, para pembuat keputusan dalam perusahaan yang mengambil keputusan mengenai operasi dan sistem akuntansi digunakan untuk menyusun laporan atau manajemen puncak. Yang kedua, para pengambil keputusan dalam perusahaan yang hanya dapat membuat keputusan mengenai operasi saja atau manajemen operasi. Dan yang ketiga, mereka yang berada di luar perusahaan yang membuat keputusan mengenai perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi lingkungan dan operasinya, tetapi yang tidak memiliki kendali langsung atas operasi perusahaan atau aktivitas apapun yang dilakukannya. Yang keempat yaitu umpan balik. Untuk memahami perubahan dalam metode atau istilah akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan, sesuai dengan itu maka pengambil keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu fiksasi fungsional.
Hal ini merupakan fenomena keperilakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik label yang diberikan kepada suatu angka. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.